Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurul Hariza. Saya salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan NPM 19070716. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu tentang perbandingan kurikulum dan seputar fakta kurikulum SDMI di Indonesia dan di Korea Selatan. Penasaran? Yuk kita simak sama-sama. Perbandingan kurikulum dan fakta unik seputar kurikulum SD atau MI di Indonesia dan Korea Selatan. Sistem pendidikan di Korea Selatan. Sistem pendidikan di Korea Selatan disebut 6-3-3-4, yaitu SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, SMA selama 3 tahun, dan S1 selama 4 tahun. Nah, jadi pendidikan SD sampai SMP wajib untuk seluruh penduduk Korea Selatan. Nah, secara umum, pendidikan di Korea Selatan dalam setahun dibagi menjadi 2 semester. Semester pertama dari mulai Maret sampai Agustus, dan semester 2 dari mulai September sampai Februari tahun berikutnya. Untuk pembelajaran di Korea Selatan, selama di SD, para murid kelas 1 dan 2 akan belajar bahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial, seni, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk kelas 3 sampai kelas 6 sama seperti kelas 1 dan 2, namun ada pelajaran tambahan, yaitu PE atau Physical Education, pendidikan moral, seni praktis, dan juga musik. Kurikulum di Korea Selatan tidak menekankan sisi keyakinan atau keagamaan, tetapi manajemen pendidikan di Korea Selatan bersifat gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Pada tahun 1970, di Korea Selatan dilakukan reformasi pendidikan dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Adapun yang dikerjakan oleh guru di Korea Selatan meliputi 4 langkah, yaitu pertama, merencanakan pengajaran. Kedua, diagnosis murid. Ketiga, membimbing siswa belajar dengan berbagai program. Keempat, tes dan menilai hasil belajar. Kurikulum Korea Selatan sampai saat ini mengalami revisi sebanyak 5 kali, sampai versi ke-6. Tujuan dari kurikulum versi ke-6 adalah untuk menghasilkan 4 output, yaitu sehat, independen, kreatif, dan orang yang bermoral. Prinsip untuk penyusunan versi ke-6 yaitu: pertama, desentralisasi pengambilan keputusan tentang kurikulum tersebut. Kedua, keragaman struktur kurikulum. Ketiga, kecukupan isi kurikulum. Keempat, efisiensi dalam pengelolaan kurikulum. Kini, Korea Selatan mengimplementasikan kurikulum pendidikan dengan menekankan pada pemberian bekal kompetensi untuk dunia kerja dan mempersiapkan pengetahuan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kurikulum dikembangkan oleh Dewan Pendidikan atau sekolah sesuai dengan karakteristik lingkungan belajar siswa dan daerah dengan memperhatikan perkembangan dimensi global.
Baik negeri maupun swasta, sekolah memiliki kurikulum yang sama, yaitu mengajarkan kemandirian, kreatif dan bersosialisasi dengan lingkungan, mengajarkan tentang hidup sehari-hari, dan perkembangan iptek. Fakta unik sekolah di Korea Selatan. Lamanya jam belajar di Korea Selatan. Meskipun di Indonesia tergolong lama jam belajarnya, tetapi nyatanya di Korea Selatan tergolong lebih lama dari Indonesia, yaitu untuk siswa SD sampai SMP dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Sedangkan untuk SMA dari jam 8 pagi sampai 10 malam dengan sistem full day. Yang kedua, adanya bimbel sepulang sekolah. Meskipun di sana tergolong lama durasinya, namun nyatanya masih ada les atau bimbel yang biasa disebut dengan Hagwon. Selanjutnya, apa mata pelajaran yang diajarkan? Nah, sekolah di Korea Selatan hanya mengenal 5 mata pelajaran. Yang utama tentunya seperti matematika sains, sosial seperti studi sosial, mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Korea. Selanjutnya, sekolah 6 hari full day. Nah, ini sama seperti di Indonesia, dari mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Selanjutnya juga peran guru sangat dihormati. Terus ada juga ujian rotasi untuk guru. Selanjutnya disiplin tinggi dan keras. Selanjutnya orang tua yang juga sangat disiplin dan tegas soal sekolah. Dan nyatanya, sekolah di Korea Selatan tidak seindah di drama Korea. Kurikulum sangatlah penting untuk mengiringi kemajuan bangsa dan negara, terutama di Indonesia. Kurikulum di Indonesia telah berganti berkali-kali sejak merdeka. Sejak tahun 2013-2014, Indonesia mulai menerapkan kurikulum 2013 di sekolah di Indonesia untuk kelas 1, 4, 7, dan 10. Implementasi kurikulum 2013 ini akan dilakukan secara bertahap sampai diterapkan seluruh kelas di Indonesia pada tahun 2020. Kurikulum 2013 adalah pengembangan kurikulum tahun 2006 yang disusun mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan berdasarkan evaluasi kurikulum sebelumnya. Dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan. Pengembangan kurikulum 2013 khususnya terletak pada keseimbangan pengetahuan, sikap, keterampilan, pendekatan saintifik dalam pembelajaran, model pembelajaran atau penemuan, basis proyek dan basis masalah, dan terakhir penilaian ontetik. Berbicara tentang manajemen pendidikan di Indonesia, maka akan dibawa pada sebuah institusi baku yang berkesinambungan. Tempat di mana proses belajar mengajar diadakan. Tempat mendidik anak-anak generasi muda sebagai penerus bangsa, dan tempat di mana anak-anak bangsa menapaki langkah awal dalam menggapai impian. Kelanjutan kehidupan bangsa dan bernegara juga berkelana membangun nasional yang sangat ditentukan oleh pengembangan dan pertumbuhan anak sebagai generasi penerus. Tetapi
Melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Di antaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, kurang meratanya pendidikan, serta kualitas guru itu sendiri yang dinilai masih kurang. Fakta pendidikan di Indonesia saat ini. Di Indonesia termasuk negara yang tingkat kelahirannya tinggi, di mana generasi muda menjadi harapan bangsa dan penerus estafeta kepemimpinan di bangsa ini untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih maju ke depannya. Namun, berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, berikut ada beberapa fakta tentang pendidikan di Indonesia yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, jumlah sekolah dan perpustakaan di setiap sekolah semakin meningkat. Badan Pusat Statistik merilis data tentang pendidikan di Indonesia pada tahun 2017. Dalam rilisan tersebut didapati pertumbuhan jumlah sekolah dan perpustakaan di tanah air. Meski jumlah sekolah SD mengalami penurunan sebesar 0,02%, namun itu tidak pada jenjang pendidikan lainnya. Jumlah sekolah di tingkat SMK mengalami peningkatan tertinggi sebesar 4,56%, dengan total 13.236 sekolah, disusul dengan SMA 3,59% dan SMP 2%. Peningkatan jumlah sekolah diiringi pula dengan pertumbuhan jumlah perpustakaan di setiap sekolah tiap jenjangnya. Adapun SD menjadi penyumbang angka terbesar jumlah perpustakaan, sebanyak 81.714 bangunan, diikuti oleh SMP dengan 18.510, SMA 5.628, dan SMK 2.665. Jumlah ini tidak bisa dibilang sedikit, meskipun perlu pembenahan mengingat jumlah perpustakaan dengan jumlah bangunan sekolah masih terpaut jauh. Guru bergelar sarjana bertambah tiap tahun, kompetensinya belum memuaskan. Masih dari data BPS, jumlah guru yang menggenggam gelar sarjana S1 atau D4 menunjukkan kenaikan pada tahun ajaran 2015-2016. Jumlah guru bergelar sarjana baru sebesar 84,86%. Sedangkan pada tahun 2016-2017, angka tersebut naik menjadi 88,29%. Yang selanjutnya itu ada gonta-ganti kurikulum hingga 14 kali sejak tahun 1947. Hingga saat ini Indonesia sudah menerapkan beberapa kurikulum. Awal mula kurikulum pendidikan di tanah air diterapkan pada tahun 1947 atau 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Data dari Kemendikbud mencatat ada 11 kurikulum yang pernah dipakai di dunia pendidikan tanah air ini. Adapun kurikulum tersebut antara lain: untuk selanjutnya, Indonesia pernah menjadi kiblat untuk pendidikan di Malaysia. Pada tahun 1960 sampai 1970, Indonesia pernah mengirimkan guru-guru ke Malaysia karena Malaysia tidak memiliki banyak guru yang berkualitas. Malaysia bahkan mengirimkan putra-putri terbaik mereka untuk menempuh pendidikan di Indonesia.
Untuk proses belajar mengajar di Indonesia sama seperti di Korea Selatan, yaitu dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, hanya 6 hari. Nah, untuk dimulainya belajar di Indonesia relatif lebih pagi, yaitu pada pukul 6.30 dan pulang pada pukul 13.00. Di Indonesia juga dalam setahun memiliki 2 semester, yaitu semester pertama dari bulan Juli sampai bulan Desember dan semester 2 dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.